Untuk kalian penikmat channel Cengke.co, jangan lupa like, komen, dan subscribe video kami. Saya memulai dengan almarhum Sultan Ternate Muda Farsah. Pada saat itu Sultan Ternate Muda Farsah itu menjadi anggota MPR. Sesudah sidang MPR, anggota MPR itu disebarkan ke seluruh Indonesia di wilayah masing-masing dengan membawa daftar pertanyaan. Ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan di dalam daftar itu yang menyangkut tentang daerah-daerah yang perlu dikembangkan. Jadi pada saat itu Pak Abdullah Segaf sebagai Bupati memanggil saya, lalu saya bentuk tim untuk bikin seminar. Saya jadi ketua, sekretarisnya almarhumah Ibu Ponto. Dalam seminar itu ditentukan 3 pembicara, 1 dari Pemda, saya sendiri, yang 1 dari tokoh masyarakat waktu itu anggota DPR Pak Saiful, dan 1 dari pemerintah kota, itu Pak Samsir Andili. Kegiatan pada saat itu pada tanggal 28 Oktober 1998. Saat itu saya kontak dengan Sekda Halmahera Tengah, Pak siapa? Pak almarhum Ismail Grotomale. Ketua Bapedanya Muhammad Badarudin. Nah, tapi mereka menjawab bahwa mereka nanti bikin seminar sendiri di Tidore, rapat sendiri di Tidore. Jadi pada saat itu rapat dilakukan pada tanggal 28 Oktober di lantai 3 kantor Bupati. Saya tidak sempat berbicara pada saat itu karena saya tiba-tiba dipanggil oleh gubernur. Awalnya begini, awalnya kita cita-cita untuk itu karena begini, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Utara menjadi bahagian itu. Kita punya potensi begitu berlimpah. Tapi secara ini kan kita tidak otonom. Jadi kita tidak bisa serta-merta menyusun program sendiri karena itu harus di Ambon, kan begitu. Itu salah satu. Ya, kita harus harus meningkat menjadi provinsi sehingga kita bisa mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan hasil yang kita yang berlimpah-limpah. Itu dasar juga gitu. Rapat berlangsung, saya dipanggil gubernur Pak Akib, karena sebelum itu kan Bapeda menyusun satu proposal. Waktu kita rapat, ketua Bapeda tanya, ya sudah disusun, judulnya belum ada. Ditanya, ini kira-kira judul apa? Kahar bilang Perjuangan Maluku Utara, Kartaslim. Saya bilang begini, judulnya Maluku Utara Memasuki Gerbang Tinggal Landas. Nah, itu yang diterima. Kita bawa ke Ambon, saya yang bawa. Saya pulang, tiba-tiba dipanggil yang pertama. Pada saat rapat kan saya tidak bisa hadir pada saat itu. Jadi Pak Gub itu, kamu orang di Ternate bikin apa ini? Ini dia pun judul bagus-bagus, padahal dia pun isi ini. Ini kan, ini mesti kasih tahu Pak Beta dulu sama Beta. Beta setuju. Kamu orang di Ternate kerja kelabur, kan di kalimat begitu. Nah, rapat berjalan sampai Malik Ibrahim itu bicara tentang kita ini dijajah oleh Ambon. Maluku dijajah oleh orang Jawa, baru Maluku Utara dijajah oleh orang Ambon. Tiba-tiba Pak Bupati panggil dia marah. Ini bikin apa di atas itu?
Tapi di sini Pak Tua Bupati marah, tapi ke Ambon Bupati mengatakan bahwa ini perjuangan Maluku Utara. Tapi sama kita dia marah, bilang kenapa itu harapannya jadi lain, kan begitu. Nah, kesimpulan pada saat itu bahwa Maluku Utara harus dimekarkan menjadi provinsi Maluku Utara. Terus pada saat itu yang jadi apa namanya, daya dorong juga adalah pertama presiden itu orang daerah, Habibie. Presiden daerah, gubernur juga Pak Saleh Latung Sinet jadi gubernur juga, ada dukungan dari Maluku Utara. Pada saat itu kan artinya Pak Taib itu jadi sekda, tapi kan tidak jadi kan. Nah, sudah itu kita bentuk tim. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipul. Tim ke Ambon, kemudian tim ke Jakarta. Kas kosong pada saat itu. Karena pada saat itu terjadi gempa bumi di Sanana. Ada air masuk di perkebunan Bobong itu. Maka Pak Bupati ke Sanana sampai jatuh sampai kaki apa dia. Nah, terus saat itu saya panggil sama sekda waktu itu jabat almarhum Yunus Abbas. Yunus Abbas jadi pejabat. Saya panggil ke bagian keuangan. Hasan Minggu bilang, Pak Baim, kita tidak punya uang. Yang ada cuma uang dana impres. Saya bilang ambil dana impres. Tapi harus melalui bank. Sekarang sudah sore. Pokoknya Anda saya tunggu 1 jam, 100 juta harus ada di atas meja sini. Karena 10 orang mau berangkat ke Jakarta, dong Pak Ipul ke Jakarta, 10 kali 10 juta. Jadi 100 juta. Ini coba Cina punya. Pokoknya 1 jam saya perlu doi di atas meja. Itu. Jadi nanti dia bayar dengan dana impres. Dan dana impres itu sangat ketat. Kan Orde Baru waktu itu jadi keras itu. Tidak bisa. Karena ada petunjuknya harus bikin ini, bikin ini. Kita pakai untuk provinsi ini. Mau berangkat, Isnain Haji Ibrahim tidak jadi berangkat. Pada saat itu Isnain begitu orang paling jujur, dia langsung ke 10 uangnya ke kas. Saya tidak jadi berangkat, saya ke 10 uangnya 10 juta. Yang sekarang di Bue itu. Perjuangan itu dipimpin oleh Pak Rusdian Nafi. Terus fraksi ABRI-nya Letnan Kolonel Lamusu Napira, Letnan Kolonel Ambon Manado. ini Toraja ini, Welem Parura. Baru satu lagi yang Manado. Manado yang pernah jadi Dandim Sorong tuh. Itu. Itu dia cerita saya sambung dari Pak Ipul tadi. Jadi melihat cerita awal keterlibatan Bapak saat itu sebagai Kepala Bapeda, Ketua Bapeda waktu itu. Ketua Bapeda Kabupaten Maluku Utara saat itu. Bagaimana Bapak melihat peran masyarakat, terutama pemuda saat itu, dalam membantu pihak pemerintah untuk mengusulkan usulan pemekaran ini ke pusat. Kita tahu sendiri undang-undang pemekaran itu belum ada saat itu, belum dibuka keran dari pusat. Jadi bisa Bapak ceritakan di mana hambatannya untuk kita dari bottom up itu, karena kita tahu sebagian besar malah top down yang untuk memberikan pemekaran itu dibuka. Ya, jadi ketika seminar itu berhasil merumuskan bahwa Kabupaten Maluku Utara harus ditingkatkan menjadi Provinsi Maluku Utara, maka begitu serta-merta masyarakat dan pemuda Maluku Utara untuk sampai tahan makan apa namanya? Mogok makan, mahasiswa mogok makan dan bikin tenda di muka kantor Bupati bikin tenda. Tenda itu tulis di atas itu Maluku Utara perjuangan Maluku Utara. Diketuai pada saat itu dia sudah meninggal anggota Anwar Wais dengan
Basi Selama dan siapa Muju Sumadaya. Muju Sumadayo. Sumadayo waktu itu kan dia kuliah di Manado, di Ambon dia lari ke Ternate. Anwar ini di Manado. Anwar. Maka ramailah seluruh masa potensi di Maluku Utara mendukung sepenuhnya sehingga pusat melihat bahwa memang ini ada betul-betul rasa masyarakat dari bawah. Tokoh-tokoh dari kecamatan yang telah mutibar itu pada berdatangan ulang. Operasi. Iya. Ketika tim ini mau berangkat ke Jakarta, pada saat-saat mau memasuki Idul Adha, kami beberapa orang membentuk tim untuk menyusun draft Provinsi Maluku Utara. Saya, Pak Saiful, Pak Modar Arif, Pak Latif Pendoku pada saat itu menyusun dengan Hen Namotemo punya tugas untuk membuat peta garis itu, database. Jadi dibawa ke Jakarta itu dengan draft undang-undang itu, undang-undang. Kira. Waktu itu setelah berjalan, pada saat itu kan setelah Pak Abdullah Segaf selesai kan Pak Rusandiajo mengusulkan ibu kota itu di Jelolo. Pak Bahar mengusulkan di Sofifi. Waktu itu kan, waktu saya dengan Hen Namotemo ketemu Pak Bahar di Sosio, pada saat itu terjadi kerusuhan di Ambon. Idul Adha itu. Pak Bahar bilang begini, Ketua Bapeda, Anda kembali ke Ternate dan melaporkan kepada Bupati bahwa kalau ibu kota sementara di Ternate, gubernurnya harus Bupati Halteng. Kalau ibu kotanya di Tidore, gubernur adalah Bupati Maluku Utara. Jadi silang begitu pada saat itu. Tapi akhirnya ditetapkan pada saat itu ibu kotanya sebentaranya di Tidore dan yang tetapnya di Sofifi. Tapi terjadi demo besar-besaran di lapangan Selero. Akhirnya dirubah menjadi ibu kota sementara di Ternate dan di Sofifi. Itu begitu. Keterkaitan dengan kondisi saat itu, apa kerusuhan itu juga mempermudah pemerintah pusat untuk melihat lebih baik memekarkan Maluku Utara dari Provinsi Maluku. Bagaimana pendapat Bapak dari pihak pemerintah saat itu? Ya, excellent. Waktu Pertanyaan diulangi aja sih. Pada saat terjadi kerusuhan pada tahun itu, menurut pandangan Bapak dari pihak pemerintah sebagai Ketua Bapeda saat itu, apa mempermudah posisi tawar pemerintah daerah untuk mengusulkan ke pusat untuk memberikan pemekaran kepada Maluku Utara untuk berpisah dari Provinsi Induk? Bagaimana pendapat Bapak? Ya, jadi kerusuhan itu berawal dari di Ambon. Jadi kerusuhan itu ikut serta jadi alasan kuat bahwa Maluku Utara yang off the record 70-80% Islam itu memisahkan diri. Kemudian ketika saya ketemu dengan Ketua Bapeda waktu itu Pak Pale, saya bilang begini, Pale, kalau Maluku Utara sudah terpisah dari itu, itu kan cuma Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Halmahera Tengah. Jadi kalau Maluku Utara sudah pisah dari Maluku, berarti sudah kekurangan daerah. Pale bilang gampang sudah. Nanti ketua bikin satu paket pemekaran 2 kabupaten lagi, yaitu Maluku Tenggara Barat dengan Pulau Buru. Gitu. Sehingga secara politik di Ambon itu bahwa daerah itu tetap satu hilang tapi dua timbul. Dari pihak pemerintah daerah merasa mana yang paling berat untuk diyakinkan, apakah pemerintah Induk pada saat itu Provinsi Induk atau malah lebih berat meyakinkan pemerintah pusat?
untuk memberi kesempatan kepada Maluku Utara untuk mekar? Iya, pemerintah pusat, tetapi harus ada rekomendasi dari pemerintah provinsi. Jadi tim ini sebelum berangkat ke Jakarta harus ke Ambon dulu. Dan kita dapat bantuan banyak dari Pale waktu itu sebagai ketua Bapeda. Kebetulan juga Pale itu ketua Bapeda, saya ketua Bapeda di Maluku Utara. Dan setiap rapat itu biasanya Pale memanggil Maluku Utara untuk mengekspos program-program baru yang akan diikuti oleh kabupaten-kabupaten lain. Misalnya, contoh, Maluku Utara mengirim orang sekolah S2 itu, ibu punya suami itu S2 itu diambil dari dana impres yang belum pernah terjadi. Jadi gubernur Pak Pale bilang kamu orang mesti ikut Maluku Utara itu. Jadi contoh, biasanya begitu, sehingga saya begitu dekat dengan ketua Bapeda Maluku yang nanti akhirnya menjadi gubernur Maluku. Gitu. Kalau dibandingkan pada saat itu, Pak Ipul ya, antara kabupaten-kabupaten yang ada di Maluku Utara itu sebenarnya tingkat kabupatennya sudah terlalu kecil karena kita punya potensi yang begitu besar, luasnya wilayahnya yang begitu besar. Itu rasanya untuk tingkat kabupaten terlalu kecil, harusnya ditingkatkan menjadi provinsi. Gitu. Melihat kontribusi Maluku Utara, Kabupaten Maluku Utara terhadap terhadap Provinsi Maluku saat itu sebagai provinsi induk, bagaimana pemerintah provinsi waktu itu mau melepas Maluku Utara, pihak pemerintah provinsi saat itu, sementara Provinsi Maluku Utara pemerintah Maluku membutuhkan Kabupaten Maluku Utara. Bagaimana pemerintah Pemda Kabupaten bisa meyakinkan Pemda Maluku walaupun merasa rugi bahwa kita pisah, tapi ada desakan kuat dari rakyat dari Maluku Utara, dan juga dapat lampu hijau dari pusat itu. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi Maluku pada saat itu didominasi oleh Maluku Utara. Kita pada saat itu struktur ekonomi daerah itu untuk seluruh Maluku Utara itu kabupaten lain kan nomor 1 pertanian, nomor 2 industri. Tapi Maluku Utara sudah industri nomor 1, pertanian nomor 2. Jadi kita unggul dari kabupaten yang lain. Oleh karena itu memang pusat melihat bahwa Maluku Utara sudah pantasnya menjadi provinsi Utara. Begitu. Masih ada lagi yang mau ditambahkan? Iya, jadi ada beberapa hal yang ada di Maluku Utara sekarang ini adalah bahwa pertama, infrastruktur di daerah itu belum dibangun secara baik. Itu perlu. Yang kedua, tingkat pendidikan Maluku Utara rata-rata masih SMP. Ya, jadi itu masalah. Yang ketiga, human investment Maluku Utara itu masih pada kelas menengah, dia belum sampai di atas. Jadi dari 34 provinsi, Maluku Utara masih di bawah angka 20, masih di bawah. Jadi perlu ditingkatkan. Oleh karena itu maka gubernur yang baru itu harus segera menyusun program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur di daerah. Itu harapan saya.